Kalau perkutut yang jinak untuk anggungan, untuk terasan khususnya, itu alangkah baiknya jinaknya itu jinak-jinak. Supaya apa tujuannya? Tujuannya kalau pas lagi manggung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kan kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cupreng mau menanggapi atau menjawab ada beberapa pertanyaan di WA ya, di WA itu ada beberapa pertanyaan tentang perkutut yang jinak itu seperti apa. Ada yang bertanya, perkutut saya kok nggak bisa, istilahnya apa, nggak bisa jinak, tapi burungnya sudah tidak gerabakan tapi nggak bisa jinak. Nah, dalam arti jinak itu jinak apa dulu? Yang dimaksud itu jinak tidak terbang tidak balik lagi gitu, apa gimana ya, pokoknya yang dibilangnya itu jinak. Nah, nih ini termasuknya juga jinak nih, seperti ini kawan-kawan, ini namanya, ini juga udah dibilangnya jinak. Nah, ini ini perkutut yang biasa diajak syuting, yang dapat ngombyok dari pasar. Jadi ini untuk menanggapi dari kawan-kawan ya, yang nggak ada satu dua, yang banyak sih yang bilang namanya burung perkutut yang dibilangnya tuh kok nggak jinak-jinak, yang jinak itu yang bagaimana. Dan ada kawan kita ya, ada yang sempat WA yang sempat burungnya sudah jinak tapi terbang tidak balik lagi. Nah, jadi ini bisa buat pembelajaran ya, atau buat yang belum tahu istilah jinak itu seperti apa. Jadi ini hanya berbagi sedikit tentang pengertian perkutut jinak. Nah, jadi untuk yang dibilang perkutut jinak, perkutut yang jinak itu yang bagaimana? Nah, jadi kalau yang untuk perkutut yang jinak itu kan tidak harus perkututnya ini terbang lepas balik lagi, atau tidak harus yang bisa dipegang seperti ini. Nah, ini juga dibilangnya jinak, tapi yang dimaksud jinak kalau untuk anggungan itu jinaknya itu jinak tidak gerabakan maksudnya. Jadi dipegang kandang atau dipegang sangkar itu tidak gerabakan. Nah, bukan jinak seperti yang seperti ini. Syukur-syukur biar bisa seperti ini. Ini salah satunya. Jadi yang dibilang perkutut jinak itu yang penting tidak gerabakan saat dipegang sangkar, atau tangan masuk di sangkar itu tidak gerabakan, hanya tenang, kalem. Nah, tapi kalau dilepas ataukah lepas ya bablas, tidak balik lagi. Itu kalau yang belum selaras atau yang tidak selaras dengan lingkungan atau yang merawatnya. Nah, itu kan itu yang pengertian dari jinak. Karena apa? Kalau perkutut yang dianjurkan jinak
Untuk kalau yang anggungan, kalau yang manggung itu supaya manggungnya itu bisa stabil. Tapi ini jangan salah penangkapan, jangan salah penangkapan. Maksudnya yang dibilang biar suaranya stabil itu yang sudah memasuki manggung ya, sudah memasuki manggung, atau masih kalau yang sudah tua ya sudah manggung gayer, hur ketekuk. Nah itu biar supaya bisa manggung stabil walaupun ada orang di sampingnya, atau walaupun yang merawatnya atau ndoronya ini di sampingnya atau di dekatnya, atau kita lihat itu masih mau manggung, kecuali yang burungnya belum dibilang jinak itu, ataukah jinak-jinak lalat. Itu kalau masih gerabakan itu manggung kalau nggak ada orang. Setelah ada orang biasanya burungnya mandek, tidak mau bunyi lagi. Nah itu yang namanya belum jinak. Tapi kalau yang burungnya itu belum jinak atau tidak jinak atau masih gerabakan, tapi sudah masih mau manggung, itu biasanya bagus untuk digantang atau di gantangan, itu biasanya bagus mau manggung. Tapi kalau yang jinak itu biasanya hanya untuk di terasan, dan itu juga enggak semua sih ya kawan-kawan. Jadi perlu pelatihan juga. Kalau untuk di lapangan itu harus perlu pelatihan juga sih untuk melatih mentalnya. Nah terus setelah kalau yang dibilang jinak, nah jinaknya itu yang bagus, yang jinak bagaimana? Nah, kalau perkutut yang jinak untuk anggungan, untuk terasan khususnya, itu alangkah baiknya jinaknya itu jinak-jinak lalat, dan jinak begini pun bisa. Supaya apa tujuannya? Tujuannya kalau pas lagi manggung itu tidak takut sama orang. Nah itu tujuannya kalau yang namanya perkutut itu sudah jinak. Kenapa ya? Karena biar tidak takut sama orang, dan untuk kestabilan suaranya itu tidak terganggu. Nah biasanya kalau belum jinak atau masih gerabakan itu gayer sih gayer, manggung sih manggung. Tapi kalau ada orang biasanya berhenti. Nah itu bedanya di situ, yang namanya jinak ya, pengertian jinak. Jadi jinak itu tidak harus yang begini. Gitu kawan-kawan. Nah begitu untuk kawan-kawan. Kalau yang namanya pengertian jinak, saya ulang kembali, jinak itu tidak harus yang begini, tapi jinaknya itu jinak tidak gerabakan saat dipegang sangkar. Supaya apa? Supaya kalau manggung itu untuk kestabilannya tidak terganggu. Dan kalau dilihat sama kitanya, kalau mau buat kalau biasanya buat nemenin santai, nah itu kan jadi enak kalau burungnya itu tidak takut sama orang. Jadi kalau manggung tidak terganggu, tetap manggung. Nah itu yang namanya yang dibilang kategori jinak.
Itu kan kawan ya, kurang lebihnya yang dibilang jinak itu seperti itu, tidak harus jinak seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan jinak kok lepas tidak balik lagi? Nah, itu maksudnya maksudnya bukan jinak ya. Kalau untuk jinak atau untuk burung yang lepas balik lagi itu bukan masuk kata-kata jinak, tapi untuk selaras. Nah, selaras, namanya selaras itu ya sudah berjodoh atau sudah ya selaras sama kitanya, jadi sudah menyatu ya, cocok sama lingkungannya, udah selaras semua. Jadi kalau lepas balik lagi, nah itu nggak berlaku buat perkutut, untuk yang lain juga sama. Kalau yang bilangnya itu sudah apa sih ya, kalau keluar bisa pulang lagi itu ada. Nah, itu namanya yang dibilang sudah selaras, kan begitu. Bukan ya, ada yang bilang wah burungnya jinak balik lagi. Itu kadang salah gimana ya, salah menempatkan kata-kata jinak. Jadi yang dimaksud jinak untuk perkutut supaya manggung itu jinaknya itu jinak yang penting tidak gerabakan saat dipegang sangkar, dan tidak kalau tangan masuk di sangkar juga tidak gerabakan. Jadi tujuannya supaya kalau manggung itu biar stabil, tidak terganggu dengan lalu lalang orang. Jadi ada lalu lalang orang ya tetap masih manggung, masih gayer. Nah, gitu untuk kawan-kawan ya. Beda sama yang tidak jinak atau yang masih galak, masih gerabakan. Kalau manggung sih manggung gayer kalau nggak ada orang. Kalau ada orang biasanya diam. Kadang udah hur-hur ketekuk, giliran ada orang baru hur diem karena takut ada orang. Itu kurang lebihnya, itu yang dibilangnya itu perkutut yang jinak. Kalau yang jinak begini ya ini memang sudah lulut, namanya lulut atau jinak lulut. Itu baik kan kawan, mudah-mudahan dipahami ya untuk kata-katanya yang gelepat-gelepot. Intinya ya begitu, untuk pengertian jinak itu tidak harus jinak seperti ini, tapi jinak tidak gerabakan saat dipegang sangkar, supaya kalau manggung biar stabil, biar cepat, tidak takut sama orang kalau manggung itu. Nah, baik kawan, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk video kali ini. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati ya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau menambahi atau mau bersaran kritik, ataukah yang mau berbagi pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.